Awan Ustadz, Ya. untuk poin yang ketiga, memberikan penghargaan secara materi. Ketika seorang ustadzah memberikan suatu mufakaah yang berupa uang, apakah itu nantinya akan berakibat ketika anak itu mengerjakan suatu dengan itu hanya tujuannya untuk mendapatkan hal itu, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Nah, tentang kadang memberikan mukafaah itu seorang anak nanti dikhawatirkan berharap ya bisa. Ingat ya, ilmu itu tatkala dipelajari awalnya itu tidak ikhlas. Awalnya tidak ikhlas. Ilmu itu akan mengarahkan dia untuk ikhlas. Atau istilahnya di kalangan para ulama dikatakan ilmu itu akan memaksa dia untuk ikhlas. Ya. Contoh yang sederhana ya, itu yang terjadi kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Itu belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu dipaksa, bahkan diikat kakinya. Karena waktu itu dia tidak. Tapi ternyata di belakang hari beliau menjadi seorang imam. Dan itu terjadi. Kemudian tatkala ilmu itu dihafal, difahami, itu sebenarnya yang masuk pada hati itu akan melawan atau akan mengarahkan niatnya itu sehingga nanti tidak menginginkan uang, kecuali kalau memang dari awal belajar niatnya sudah jelek gitu dan terus istiqomah jelek. Orang itu kalau belajar niatnya jelek, istiqomah jelek terus, itu biasanya nanti ujung-ujungnya seperti itu. Tetapi kalau secara fitrah manusia, itu tatkala kemudian seorang diberi ilmu, itu nanti niatnya akan terarah. Berapa banyak di pondok pesantren ya, orang belajar itu pengennya karena di rumah banyak masalah, tidak dapat kerja, kemudian di sana dia kerja dan memang digaji di pondok, tapi akhirnya berubah padahal digaji gitu. Atau mungkin yang tadi ditanyakan kaitannya dalam masalah itu, ilmu itu tatkala dihafal, hafalan ini akan menjadikan dia nanti lama-lama memahami. Tatkala lama-lama memahami itu akan menjadi pemahaman yang mendasari dia untuk bertindak, beramal, dan itu akan mengarahkan apa? Mengarahkan tindak tanduknya, sikapnya, dan yang lain sebagainya, ya, dan yang lain sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan, ya. Sehingga dalam memberikan mukafaah seperti itu kita tahu bahwa anak itu selagi belum balik itu ghairu mukallaf. Dia belum mukallaf. Tatkala dia memahami sesuatu, kemudian dia inginnya adalah nilai dunia kadang. Oh ini saya dapat 2000 kalau saya mampu ini, mampu ini saya akan dapat ini. Itu secara hukum bukanlah hal yang tercela. Kemudian yang kedua, tatkala perkembangan akalnya itu nanti antara ilmu dengan keinginan mukafaahnya itu nanti akan lebih kuat keinginan ilmunya. Karena sejak kecil, pendidikan yang dididik sejak kecil itu hasilnya luar biasa. Contoh misalnya menghafal Al-Quran ya. Anak hafal Al-Quran sebelum balik itu mutkinnya luar biasa, dan itu akan menjadikan apa? Menjadikan dasar di dalam dia kemudian menghafal dengan hafalan-hafalan selanjutnya. Dan tatkala kemudian dia tahu belajar tentang apa yang ada di dalamnya, tentu apa yang ada di dalamnya itu nanti akan menafikan keinginan-keinginan itu, sampai dia nanti akan tahu bahwa orang yang punya ilmu, punya kemuliaan itu tidak usah nyari dunia saja dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah seperti itu loh yang nanti akan sehingga kalau kita lihat ya, kalau kita lihat hasil didikan seperti itu, contoh ya, contoh banyak para ulama itu di waktu belajar kecil dikasih hadiah, tapi pada saat dewasa ditawari jadi kodi jabatan mentereng. Kalau di tempat kita hakim agung itu tidak mau. Berapa banyak orang yang tidak punya kemampuan justru kemudian pengennya jabatan. Itu diantara hasilnya. Itu diantara dari hasilnya. Ya, jadi seorang dia memberikan hadiah seperti itu adalah satu pendidikan yang bagus, tidak ada masalah. Bahkan Imam Syafi'i tadi contohnya memberikan Utsman, muridnya itu 1 dinar. 1 dinar itu berapa coba? 4 gram emas. Tidak ada orang mampu seperti ini untuk mengajar. Paling kalau kita kasih banggulo aja udah senangnya luar biasa. Ya. Inilah yang mesti sebenarnya harusnya didahulukan. Ya, yang mesti didahulukan. Jadi mohon kalau nanti mendidik ini bimbingan syariat. Ya, bahwa Allah menjadikan rahmatnya itu mendahului murkanya. Ingat ya, rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Ya, mungkin demikian ya. Jadi kalau contoh-contohnya mau dicontohkan di pendidikan di kalangan coba satu contoh saja. Saya kasih contoh. Kenapa Nabiullah Muhammad SAW memberikan kepada orang yang baru masuk Islam itu harta dengan yang 1 lembah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Ini salah satu contohnya. Mungkin kalau kita enggak, kalau kita itu karena ketulusan kita lemah, kemudian cinta dunia itu kita itu kuat, sehingga kadang pertimbangannya begini-begini, akhirnya apa? Akhirnya justru yang menjadi maksud itu enggak tercapai. Makanya untuk mempraktekkan seperti ini butuh kedalaman ilmu, butuh keyakinan, dan tentu sebaik-baik di dalam menempuh seperti ini adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan ya.